gue ngasih contoh, gue itu prepare dari tahun 2016, yang adalah tahun dimana gue lulus gitu. Gue belum benar-benar tahu gue mau S2 atau enggak, tapi di tahun 2016 itu yang gue lakukan adalah ya gue mencari passion, mencari experience, mencari portfolio, terus kayak mencari koneksi, terus siap-siap kalau gue udah tahu tahun 2017-2018 gue udah mulai pikirin, oke, gue kayaknya mau S2, terus mulai siap-siap tes apa aja dan mulai nabung kayak gitu. Tahun 2016 lulus, habis itu dapat kerja sebagai junior urban designer. Terus kemudian di sini yang gue coba adalah gue volunteer sebagai project architect untuk ngerjain pedestrian gitu, proyek penataan pedestrian. Karena jadi di tahun ini yang gue coba kembangkan passion di dalam diri gue itu adalah gue pengen belajar tentang transport and walkability gitu. Nah, terus di 2017 sebenarnya gue nggak banyak kerjain transport and walkability lagi karena gue fokusnya adalah gue ikut banyak desain kompetisi. Kenapa? Karena gue butuh nabung, gue nggak punya uang. Jadi gue coba ikut banyak kompetisi, ikut Future Arc, Propan, Sinar Maslen, dan lain-lain. Gue belajar gimana ngeluarin design thinking dengan cepat, terus kemudian practice hard skill gitu. Terus gue juga ya udah itu belajar sebagai di kantor pun gue juga masih bekerja sebagai junior urban designer. Nah di 2018 itu udah mulai tertarik dengan hal-hal yang lebih makro. Gue belajar tentang New Town Design dan Transit Oriented Development. Gue minta ke bos gue waktu itu, gue pengen dong ikutan proyek yang ada transportnya gitu. Gue pengen ngerjain proyek yang ada perancangan kota barunya kayak gitu. Jadi gue minta responsibility lebih dari kantor supaya kayak gue punya portfolionya. Terus gue waktu itu nyempetin, ya ini dapat dari kantor, tapi gue nyempetin travel karena gue percaya itu membangun knowledge gue dan membangun portfolio gue gitu. Nah, terus di tahun 2018 ini gue IELTS itu kurang lebih 2 juta, GRE pertama itu 3 juta. Nah, di tahun 2012 ini gue coba LPDP, gue coba, ini harusnya nggak cuma LPDP, tapi LPDP, Stunet, sama Fulbright, tiga-tiganya gagal. Terus gue nyoba kampus MIT, Berkeley, TU Delft, semuanya gagal. Masing-masing $100 kalau nggak salah pendaftarannya. Ada yang $75, ada yang 100 gitu, gue agak lupa. Nah, itu di 2018, jadi ini tahun yang penuh dengan kegagalan buat gue. Nah, terus di 2019, gue belajar. Oke, gue kemarin salah, GRE gue nilainya kecil banget. Akhirnya gue ngambil kursus GRE, karena udah nabung, segala macam. Ya udah, gue kursus lah, dapat kursus harganya kurang lebih 5 juta. Terus ya sembari nyari-nyari kesempatan jalan-jalan. Ini semua jalan-jalan ini sebagian besar gratis karena gue nyari kesempatan dari kantor gitu, dapat kesempatan dari kantor, terus kemudian TOEFL ngambil lagi ya, tahun 2018 gue udah ambil IELTS, terus karena gue ganti jurusan di tahun 2019 itu gue akhirnya gak ambil TOEFL gitu, terus kemudian ambil GRE lagi. Nah terus di tahun 2019 ini juga pengen jadi komite kita bikin international conference gitulah. Terus sama di tahun 2019 ini kantor dan terutama gue termasuk dalam tim yang menang IKN Urban Design gitu. Nah di tahun ini gue coba LPDP lagi, barulah itu berhasil kayak gitu. Tapi di tahun 2019 ini gue belum dapat kampusnya gitu. Jadi dapat LPDP dulu, tapi kampusnya belum dapat. Nah di akhir tahun 2019 itu baru mulai proses pendaftaran kampus. Nah ini sembari gue di tahun 2019 ini nyari-nyari kampus, baru pengumumannya itu 2020 awal. Jadi yang keterima itu, yang pertama itu Harvard sama University of Pennsylvania itu gagal. Terus kemudian MIT itu dapat, tapi buat ke 2021, Cornell sama UCL itu dapat akhirnya gitu. Nah tapi di tahun yang sama itu gue juga coba mencari-cari lagi, gue tetap gue pengen belajar tentang GIS, gue pengen belajar tentang network analysis dan bicycle friendly city kayak gitu. Jadi ya tetap aja gue bikin artikel, bikin workshop segala macam. Nah jadi gue baru dapat semuanya itu berhasil di tahun 2020 sejak 2018. Jadi kurang lebih ada 2 tahun persiapan. Nah total yang gue keluarkan itu kurang lebih kanan bawah ini adalah 30 juta. Dan itu ya itu dicicil lah ya, maksudnya kayak
2 juta tes, terus kayak 3 juta ini, terus daftar segala macam. Jadi ya walaupun nanti ujung-ujungnya kita bakal dapat LPDP dan kuliah kita digratisin gitu misalkan berhasil, tapi tetap aja investasi di awal ini cukup besar gitu. Ini sorry, gue udah kelewatan waktu belum ya? Sekitar 3 menit lagi. 3 menit lagi ya, oke. Nah, jadi ini kurang lebih itu cerita gue. Nah, sekarang kurang lebih tipsnya adalah untuk karir dan studies in general, kita harus intentionally, actively shape our interest gitu. Dan jadi kalau misalkan kayak kita stuck on a project gitu, kayak dari dulu ngerjain cuman ngerender doang gitu, padahal gue mau berkembang sebagai desainer. Lo harus report ke atasan lo, gue mau bekerja sebagai ini, gue mau bekerja sebagai ini, gue mau grow as this person gitu. Itu temukan interest kamu yang menurut kamu itu meaningful buat kamu dan meaningful buat environment, meaningful buat sesama gitu, yang benar-benar kamu sebenarnya suka gitu. Terus plan everything ahead sedetail-detailnya. Habis itu kalau udah di plan dengan baik, ya udah go with the flow aja. Kalau misalkan kayak ternyata ada kampus baru nih cukup menarik, ya udah riset lagi, ulang lagi persiapannya, nggak masalah. Nah, nomor 3 itu do beyond your job desk. Karena kalau misalkan kita terlalu stick aja, kalau misalkan kita beruntung punya job yang pekerjaannya sesuai dengan apa yang kita mau, itu kita cukup beruntung. Tapi kalau misalnya nggak masalah. Do independent research, atau ikutan workshop, volunteer, ikut kompetisi, coba bikin bisnis, coba travel. Banyak banget hal-hal yang bisa membuat kita itu kaya sebagai as a person gitu ya. Jadi kayak diri kita itu nanti ini ujung-ujungnya ke nomor 4, lead an impactful and interesting life gitu. Karena gue tahu, dan gue setiap kali gue ngobrol sama awardee, itu nggak ada orang yang boring gitu. Kayak, gue sih dari dulu sampai sekarang ya gue ngerjainnya detail apalah misalkan kayak gitu, yang itu aja gitu. Pasti kayak orang itu entah punya bisnis lah, atau entah orang itu pernah nge-lead workshop, atau dia pernah kayak mengalami kesusahan yang dia overcome kesusahannya dia gitu. Misalkan kayak gue kenal awardee yang cancer survivor terus keterima di MIT, dia punya startup segala macam. Nah itu kita harus tahu gitu. Kita tanya sendiri kayak gue nih sebenarnya hidup gue cukup menarik ya untuk LPDP itu kayak sekali ngelihat CV kita atau ngelihat esai kita, oh ini orang menarik dan kira-kira ini bisa merupakan kandidat yang cukup oke. Nah yang terakhir juga jangan takut untuk coba, gagal, coba lagi, atau nggak apa-apa, quit juga nggak apa-apa kalau misalnya kita merasa itu jawaban yang lebih bijak. Nah untuk LPDP sendiri, banyak orang yang takut dengan esai dan interview. Nah kuncinya sebenarnya nggak bakal mungkin punya esai atau materi interview yang baik kalau kita nggak punya material yang cukup baik gitu. Kalau kita sendiri nggak pernah membuktikan bahwa kita punya proyek yang cukup menarik, atau kita punya experience yang cukup untuk mendukung esai kita gitu. Nggak bisa kita bikin esai tentang heritage kalau kita nggak pernah tuh visit heritage building, kita nggak pernah dokumentasi, kita nggak pernah ikutan volunteer di bidang itu gitu, nggak akan menarik dan nggak akan koheren. Jadi mau nggak mau bahasa Inggris lo bagus sedemikian rupa, kalau material substansinya nggak bagus, nggak akan cukup menarik gitu. Nah kalau misalnya kita udah punya good materials, kadang-kadang kita punya nih, oh ini orang udah volunteer kesana kesini, udah terkenal, menang kompetisi segala macam, tapi esainya berantakan. Interviewer atau evaluatornya juga nggak bakal ngerti gitu. Jadi struktur esai itu penting. Nah, yang penting itu adalah have a clear intention on what specific subject you want to study. Terus kemudian kenapa pada universitas itu, dan kemudian rencananya habis kuliah itu mau ngapain. Dan ini kurang lebih harus berkorelasi satu sama lain. Nah, ini nomor 4, kadang-kadang kita coba suka, oh ini gue udah pernah menang ini, gue udah pernah achieving segala macam, tapi nggak nyambung gitu. Oh gue pernah menang kompetisi tentang restoran, gue pernah menang kompetisi desain restoran, tapi gue nggak masukin itu ke dalam esai.
Kenapa? Karena nggak nyambung gitu. Gue mau jadi urban designer, gue mau jadi city planner, nggak nyambung. Gue pernah menang desain restoran. Gue menang desain restoran itu karena gue butuh duitnya untuk biayain gue daftar LPDP kayak gitu. Terus kemudian nomor 5 adalah kita harus cek SI dan interview material kita dengan seseorang di dalam field kita yang ngerti sehingga mereka bisa call out on our bullshit gitu. Lu nggak nyambung, lu sebenarnya kayak lo jargon-jargon doang tapi kayak substansinya nggak jelas. Atau kita juga tanya dengan seseorang yang bukan di field kita gitu. Misalkan kayak gue city planning, gue nanya sama orang finance gitu. Kalau dia nggak ngerti SI kita, itu berarti ada yang salah dengan bahasa kita dan dengan struktur dan logika penyampaian kita. Terus yang terakhir, cek essay dan interview materials kita dengan orang yang pintar bahasa Inggris. Ini sekedar ngecek grammatical error, habis itu kayak sentence completeness, dan lain-lain. Nah yang terakhir, never underestimate and have a ton of luck. Gitu. Nggak boleh underestimate, ini cuma tahap administrasi doang. Kalau miss satu administrasi doang, itu nggak bakal ke shortlist, percuma. Kalau kayak LPDP tuh punya namanya tes akademik. Tes akademik ini kan cuma TPA. Lo anak ITB, lo udah pasti matematika dasarnya oke, kemampuan linguistiknya cukup oke. Jangan underestimate, karena kalau nggak latihan, soalnya kita nggak familiar dengan bentuk soalnya, itu bisa flop di situ. Dan have a ton of luck, banyak berdoa, banyak menjalin relasi yang baik. Nah, untuk kampus sebenarnya sama aja, tapi nomor 7 ini ada tambahan, yaitu punya letter of recommendation dari significant and relevant people. Itu yang campus admission. Kurang lebih bedanya itu aja. Nah, yang terakhir, udah. Nah, sekarang kalau mau teman-teman mau coba S2 dan mau coba review, kirim aja ke gua. Kalau misalkan, oh gua udah punya nih, gua kira-kira mau S2 ini, terus kemudian materinya kurang lebih kayak gini, logical reasoningnya kayak gini, kirim aja ke gua berkomitmen untuk jawabin email kalian. Kalau misalkan kalian mau dicekin essay atau portfolio atau apapun. Itu aja sih dari gua, sorry kalau agak telat, tapi mudah-mudahan berguna. Thank you.